Sebagai kuasa hukum tergugat. Sebagai tergugat. Sebagai hakim anggota 1. Sebagai saksi 1. Sebagai panitera pengganti. Sebagai saksi 2. Sebagai kuasa hukum penggugat. Sebagai hakim ketua. Sebagai penggugat. Sebagai hakim anggota 2. Selamat menyaksikan. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Saya mau daftar gugatan cerai, Bu. Oh iya Bu, ini nomor antriannya, Ibu langsung masuk saja ke dalam. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Silahkan Bu, ini kalungnya bisa dipakai terlebih dahulu ya. Silahkan Ibu bisa tunggu di kursi yang sudah kami sediakan. Makasih ya, Bu. Antrian nomor pertama. Silahkan ke loket 1. Silahkan Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau daftar gugatan cerai. Untuk persyaratannya boleh saya lihat Bu? Iya Bu. Baik, saya cek terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu, silahkan. Dengan Ibu Rizka betul ya Bu? Iya Bu, benar, saya Rizka Amaliani. Ini untuk berkas persyaratannya sudah lengkap, sudah sesuai dengan persyaratan. Untuk selanjutnya saya akan menaksir panjar biaya perkara terlebih dahulu. Mohon untuk ditunggu ya Bu. Ini skumnya Bu, surat kuasa untuk membayar. Di sini tuh terdapat jumlah banyak biaya yang perlu Ibu bayarkan. Pembayarannya itu di sebelah sana ya Bu, di bagian BRI. Dan skum ini silahkan dilampirkan ke sana. Dan ini berkas-berkasnya. Yang sebelah sana ya Bu? Iya benar, sebelah sana Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Bu, ini saya mau bayar skum. Oh iya Bu, sebentar ya. Baik, untuk pembayarannya itu sebesar 350.000 Ibu. Mohon untuk segera dibayar. Ini uangnya Bu. Pas ya Bu ya. Ini sudah saya stempel. Selanjutnya Ibu langsung ke petugas meja 2 untuk penginputan data-data selanjutnya. Makasih ya Bu.
Ini Bu, bukti pembayarannya. Oh ya Bu, ditunggu sebentar ya, datanya akan saya input terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mendapatkan surat panggilan dari pengadilan melalui jurusita kami. Nanti Ibu bisa datang ke pengadilan untuk persidangan sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat tersebut. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ini sih, assalamualaikum. Salam. Ini ada surat panggilan dalam dari pengadilan agama bebas. Iya Kak. Bentar ini yang harus tanda tangannya. Gimana? Sini, ya. Ini Pak. Terima kasih ya. Iya, makasih Pak. Ya sama-sama. Monggo. Oh, dengan Pak kanan ya? Betul. Silakan duduk Pak. Oh iya ya. Ini Pak. Ini ada surat dari pengadilan agama Bugis Pak. Ya. Belas ya. Ini mohon untuk ditandatangani. Oh, silakan. Ini ya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Saya permisi dulu Pak. Mau Pak. Masih ya. Waalaikumsalam. Sidang dengan nomor perkara 3198 garing PDT.D garing 2022 garing PA Brebes Kamis 4 Agustus tahun 2022 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang Semu Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 3198 dari PDT 3 dari 2022 dari PA Brebes Andreska Amalia binti Purwanto sebagai penggugat melawan Farhan bin Bakit sebagai tergugat. Pada hari ini Kamis tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan dibuka. Penggugat atas nama Rizka Mariani binti Purwanto dan tergugat Farhan bin Bangkit dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan kali ini? Alhamdulillah saya Pak Hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan hari ini? Tidak Pak Hakim, saya dan kuasa hukum saya yang membuat surat gugatan. Saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan identitas saudari? Baik Pak Hakim. Oke, terima kasih. Nama saudara?
Rizka Marliani, Pak. Umur saudari, 33 tahun. alamat saudari, Desa Dukuringin, nomor 10, RT 3, RW 5, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Pak. agama saudari. Islam. Baik, saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Iya, Pak, saya datang bersama kuasa hukum saya. Apakah saudari benar kuasa hukum dari penggugat? Benar Pak Hakim, saya kuasa hukum penggugat. Coba perkenalkan diri saudari. Baik Pak Hakim, perkenalkan nama saya Asyidah Aisyah, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan saya sebagai pengacara penasihat hukum dari kantor Asegaf dan Partner. Alamat saya di kantor Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 92, RT 3, sama foto Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Bisakah saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasanya? Baik Pak. Baik, saudara kuasa hukum harap duduk di bangku belakang dahulu. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi Pak Hakim. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan kali ini? Sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Saudara tergugat, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Siap Pak Hakim. Nama saudara, Hakan Pak Hakim, umur saudara, 37 tahun. alamat saudara, Desa Lukun Desen, RT 3, RW 5, Desa Tenggawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Brebes. agama saudara. Agama Islam Pak Hakim. Baik, terima kasih. Saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri atau dibantu dengan kuasa hukumnya? Tidak Pak Hakim, saya dibantu oleh kuasa hukum saya. Terima kasih. Saudara yang mewakili dari tergugat, Benar Pak Hakim, saya kuasa hukum dari tergugat. coba perkenalkan identitas saudara. Baik Pak Hakim, nama saya Nisa Syafa SHMH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Nisa dan Magar, alamat kantor Jalan Jenderal Sudirman, nomor 50, RT 4, RW 1, Kelas 1, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasanya? Selamat. Baik, saudara kuasa hukum, harap duduk di bangku belakang dahulu. Saudari penggugat, apakah tahu mengapa saudari datang ke sini ke pengadilan agama Brebes? Saya tahu Pak Hakim, saya datang ke sini untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Dia Pak Hakim. Saudara tergugat, mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya 5 hari yang lalu dari PA Brebes, yaitu gugatan dari istri saya. Baiklah, kalau begitu, saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah kami sampaikan kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Rizka Amaliani binti Purwanto sebagai penggugat dan saudara Farhan bin Bakit sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari sidang pertama ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada para saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan kepada hakim anggota untuk memberikan nasihat kepada para pihak. Baik, terima kasih Hakim Ketua atas kesempatannya. Baik, untuk penggugat dan saudara
penjelasan yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan YouTube channel ini. Bagaimana saudara menggugat? Tidak Pak Hakim, saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada gugatan yang telah saya ajukan. Gugatan tersebut saya sudah tidak tahan lagi melihat perilaku suami saya yang sudah kelewat batas. Bagaimana saudara tergugat? Terus terang saja Pak, kalau saya masih ingin istri saya itu mempertimbangkan kembali gugatannya kepada saya karena saya masih memikirkan anak putra saya satu-satunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkannya kembali? Sudahlah Pak Hakim, lagi pula sudah sering upaya damai yang kami tempuh, begitu juga dengan pihak keluarga. Tapi apa hasilnya? Tetap saja dia mengulang dan itu hanya alasannya saja. Walaupun saya nantinya kami bercerai, namun perhatian saya dan kasih sayang terhadap anak sedikit pun tidak akan hilang dan saya tetap menyayangi anak saya. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya saat ini belum bisa berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2016, majelis memberikan kesempatan mediasi di luar persidangan ini dan dibantu oleh mediator, yaitu Cici Widianingsi SH, Taufik Ahmad SSY, Ezi Irsadi SH, Vanessa Putri SH. Saudari penggugat, di antara 4 mediator yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antaranya yang dapat saudara jadikan sebagai mediator di antara saudara yang akan mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan persoalan rumah tangga saudari di luar persidangan? Saya setuju dengan Ibu Cici Widianingsi sebagai mediator, Pak. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Cici Widianingsi SH sebagai mediator dalam perkara 3198 garis miring pada titik garis miring 2022 garis miring ada di Brebes. Baik, sedang dinyatakan terbuka untuk umum untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis 11 Agustus 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 398 garis miring pada titik garis miring 2022 garis miring ada di Brebes ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bu, sini Bu. Ya, Bu. Besok Ibu melakukan mediasi jam 9 diusahakan dan pengadilan agama ya Bu. Terus ini tanggal 11 untuk melakukan sidang kedua. Jam berapa, Bu? Jam 9. Jam Untuk 9. sidang yang kedua sama jam 9 pagi. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang dan kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan masuk, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat Ibu. Pagi. Oke, di sini dengan Ibu Rizka Amalia, betul? Amaliani. Iya, betul. Dengan Bapak Farhan, betul? Betul. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua di sini bisa berkumpul di tempat ini untuk menjalankan proses mediasi antara Ibu Rizka dan Bapak Farhan. Bu Rizka dan Bapak Farhan sudah sama-sama sepakatkan untuk melakukan mediasi dan sudah siap. Sepakat? Sepakat. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cici Widianingsi. Saya di sini selaku mediator
mediasi atau untuk memfasilitasi proses mediasi antara Bu Rizka dan Pak Farhan. Oke. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu mediasi itu apa, tujuan mediasi itu juga apa. Jadi, mediasi itu adalah salah satu proses untuk mengupayakan upaya damai antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Saya di sini selaku mediator bersifat netral, tidak akan memihak kepada siapapun, tidak akan memihak kepada Bu Rizka, tidak akan memihak kepada Pak Farhan. Jadi saya di sini netral. Oke, dapat dimengerti? Oke. Dalam proses mediasi ada beberapa aturan atau beberapa hal yang harus sama-sama kita patuhi. Saya harus mematuhi, Ibu Rizka harus mematuhi, dan Pak Farhan juga harus mematuhi. Aturannya itu, jadi ketika Pak Farhan menjelaskan penjelasannya, Ibu Rizka harus mendengarkan. Saya juga harus mendengarkan. Jadi tidak boleh ada yang memotong pembicaraan Pak Farhan. Ketika Ibu Rizka menjelaskan penjelasan juga sama, Pak Farhan harus mendengarkan. Saya juga harus mendengarkan. Tidak boleh ada yang memotong pembicaraan. Seperti itu ya, Pak Farhan, Ibu Rizka, dapat dimengerti? Ya, Bu. Oke. Tadi kan saya sudah bertanya kepada Bu Rizka, kepada Pak Farhan, sudah sama-sama sepakat kan untuk menjadi proses mediasi? Sepakat ya? Boleh dimulai mediasinya? Boleh. Oke. Pak Farhan, boleh dimulai? Silakan, Bu. Oke. Kita langsung saja kepada proses mediasinya. Nah, di sini yang mengajukan gugatan itu adalah pihaknya Ibu Rizka, betul? Ya, betul. Nah, karena pihak Ibu Rizka yang pertama kali mengajukan gugatan, jadi saya akan meminta pihak Ibu Rizka terlebih dahulu untuk menjelaskan penjelasannya terkait gugatannya itu. Tapi saya di sini tidak akan memutus begitu saja, tidak akan memutuskan begitu saja. Saya akan minta terdapat persetujuan dari Pak Farhan dulu. Apakah Pak Farhan menerima kalau Ibu Rizka terlebih dahulu yang menjelaskan gugatan penjelasannya? Silakan. Silakan ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Rizka. Silakan untuk dijelaskan sedetail mungkin penjelasan yang sekiranya perlu untuk Ibu jelaskan di mediasi ini. Silakan, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Mengapa saya menggugat suami saya? Karena suami saya untuk masalah nafkah kurang mencukupi. Terus suami saya sering pulang malam, sering berjudi, mabuk-mabukan, selalu berkata kasar terhadap saya. Itu nggak benar. Sebentar ya, Pak. Kita sama-sama jelaskan, dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Ibu Rizka. Ya, tadi kan Pak Farhan sudah sepakat kan, dengarkan terlebih dahulu. Ya, sebentar ya, Pak ya. Lanjut, Ibu. Suami saya juga tidak menerima pendapat saya, jadi saya merasa tidak dihargai. Ya seperti itu, Bu. Oke, Pak Farhan sudah mendengarkan ya penjelasan dari Ibu Rizka. Itu memang begitu atau bagaimana? Enggak, Bu, enggak benar semuanya, Bu. Mengenai nafkah, saya selalu memberikan setiap saya pulang kerja, uangnya saya selalu sisihkan padanya. Cuman mengenai kayak perilaku kasar, omongan kasar itu kan wajar, Bu. Sedangkan kayak saya sendiri sebagai suami pulang malam, kadang kayak gimana gitu kan, pelampiasannya kadang ke istri gitu, Bu. Tapi betul ya, sering melakukan emosi seperti itu. Tapi memang karena emosi karena habis bekerja ya, Pak. Iya, betul, Bu. Tuh. Mengenai tadi sering berkata kasar, sering berperilaku buruk seperti judi, mabuk seperti itu. Kalau nih misal Ibu Rizka mau menerima Pak Farhan lagi, tapi Pak Farhannya itu harus merubah sikapnya. Itu Pak Farhan mau tidak untuk merubah sikap yang tadi saya sebutkan menjadi yang lebih baik lagi? Iya, mau. Saya mau merubah lagi, tapi kalau mengenai kata kasar, saya belum tentu bisa 100% merubahnya. Karena kan kadang sedikit ya, Pak. Itu. Oke, terima kasih Pak Farhan atas tanggapannya. Jadi Pak Farhan sudah mau ya buat berubah sikapnya menjadi lebih baik lagi ya, buat lebih lembut lagi. Bisa. Ibu Rizka sudah mendengarkan kan penjelasan Pak Farhan, sudah mau berubah menjadi lebih baik lagi, sudah mau meninggalkan hal-hal yang dapat dikatakan tadi buruk ya, jadi menjadi lebih baik, lebih lembut lagi kepada Ibu Rizka. Jadi damai saja ya, Bu ya. Nggak bisa, Bu, saya tetap mau cerai. Kenapa? Kan tadi sudah mau berubah. Iya, walaupun suami saya sudah tetap mau berubah, tapi suami saya tetap mengulangi terus berkata kasar, terus mabuk-mabukan. Tetap, Bu, saya sering bilangin sama suami saya, selalu mengulangi terus.
ini terkait nafkah. Ibu Rizka merasa kurang nafkah yang dikasihkan oleh Pak Farhan kepada Ibu. Iya, merasa kurang, sangat merasa kurang. Di sini Ibu Rizka kan bekerja sebagai karyawan, betul? Betul. Iya, betul. Pak Farhan juga bekerja sebagai buruh bangunan, betul Pak? Betul, Bu. Betul kan Bu? Iya, betul. Ya, oke. Nah, menurut saya, ini kan saya hanya memberi masukan ya, Iya. Pak Farhan, Bu Rizka. Kalau masalah nafkah yang kurang, karena di sini posisinya Bu Rizka bekerja, Pak Farhan juga kan bekerja. Gimana kalau nafkah yang kurang itu bisa saling melengkapi gitu, saling memberi tambahan? Bisa, Bu, bisa. Bisa kan Pak? Bisa. Tuh. Nggak bisa, Bu, tetap mau cerai. Kalau mengenai itu, kan saya sudah mau berusaha. Iya. Berusaha, ya ibaratnya saya mau berubah lagi. Juga saya mikirin anak saya, Bu. Kalau dia mau ngotot bisa, ya udah bisa aja, Bu, terserah dia. Iya, Bu, saya kan juga sudah nggak kuat, nggak tahan sama suami saya. Ini Ibu Rizka sudah punya anak, betul? Iya. Bersama Pak Farhan berapa Bu? 1. Betul Pak Farhan? Betul, Bu. 1. Namanya siapa Bu? Namanya Hendri Prasetyo. Nah, Ibu tidak memikirkan Hendri ini anak Ibu ketika Bu Rizka dan Pak Farhan cerai, mental anak kan juga pasti akan terguncang Bu. Di sini Hendri itu berusia 3 tahun. 3 tahun itu masih lucu-lucunya loh Bu. Maksudnya masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua yang lengkap. Apakah Ibu tidak mempertimbangkan kepada hal itu gitu untuk melanjutkan sampai bercerai? Jadi menurut saya damai saja ya Bu ya. Nggak bisa, Bu, tetap mau cerai. Anaknya bagaimana nanti Bu? Saya sudah bisa menyanggupi buat masalah biaya nafkah buat anak-anak saya. Tapi di sini masih perlu loh kasih sayang Ibu Rizka dan Pak Farhan secara lengkap, Iya, Bu. tanpa terputus. Terus tadi Pak Farhan juga mau berubah sikapnya, mau jadi lebih baik lagi, lebih lembut lagi. Gimana kalau misalnya saya beri kesempatan Pak Farhan dan Bu Rizka untuk bermusyawarah di rumah berdua nih terlebih dahulu, Iya, Bu. untuk memikirkan terutama Hendri ini kedepannya, masa depannya Hendri akan seperti apa kalau misalnya Bu Rizka dan Pak Farhan ini bercerai. Tetap mau cerai, Bu. Tetap mau cerai? Iya. Oke. Bagaimana Pak Farhan tanggapannya? Ibu Rizka masih tetap kekeh loh pengen cerai. Kalau saya sih, Bu, masih pengen bertahan, Bu. Maksudnya saya masih pengen bareng sama dia. Soalnya saya punya anak 1. Tapi kalau misalkan dia pengen pisah, ya udah nggak apa-apa, Bu, terserah dia aja. Yang penting saya udah mau berubah, saya udah mau bertahan. Tapi dianya nggak mau kan? Iya, Bu, saya udah nggak kuat, udah pengen pisah sama suami saya. Oke, jadi kalau diistilahkan ya Pak, kalau digaris besarkan, rumah tangga rumah tangga tapi bertepuk sebelah tangan itu berarti sama saja bohong. Jadi Pak Farhan lebih memilih untuk ya terserah gitu Pak. Oke. Sedangkan di Ibu Rizka sendiri maunya untuk tetap cerai. Ya begitu Bu. Iya. Oke. Di sini kan ada anak tadi ya, Hendri. Itu Hendri mau diasuhkan oleh siapa ketika setelah perceraian ini? Saya, Bu. Saya ngasuh. Oke. Pak Farhan bagaimana tanggapannya? Oke, nggak apa-apa, Bu. Yang penting giliran saya pengen ketemu, dia nggak boleh ngalang-ngalangin saya buat ketemu anak saya. Oke. Iya. Ibu Rizka setuju dengan syarat seperti itu? Ya, setuju. Nafkah tapi harus tetap dikasihkan ya Pak? Siap, Bu. Iya. Saya ngasih nafkah buat anaknya aja, dia nggak usah. Iya. Oke. Proses mediasi saya rasa sudah dikatakan cukup, bisa disimpulkan ya Pak Bu? Iya, Bu. Iya Bu. Jadi kesimpulannya mediasi pada pagi hari ini, kedua belah pihak itu sama-sama sepakat untuk bercerai, ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak itu sepakat untuk mengasuhkan anak itu ke pihak pengasuhan ibu atau penggugat setelah perceraian, begitu ya, Pak Bu? Iya, Bu. Oke, untuk agenda selanjutnya adalah persidangan antara Pak Farhan dan Ibu Rizka.
Dan untuk sekarang silahkan Pak Farhan dan Bu Rizka menandatangani surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi di sini ya. Di sini Pak Farhan. Oke, Ibu Rizka sebelah sini, Bu. Pulpennya, Pak. Terima kasih Pak Farhan, Ibu Rizka. Ini hasil mediasinya akan saya sampaikan di pengadilan nanti sebagai bentuk pertimbangan untuk putusan atas perceraian antara Ibu Rizka dan Pak Farhan ya. Saya tutup mediasi pada kesempatan hari ini antara mediasi Pak Farhan dan Ibu Rizka. Saya mohon maaf apabila saya ada kekurangan dan apabila ada ucapan saya mungkin kurang berkenan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak Hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudari penggugat, bagaimana usaha mediasi saudari yang melakukan kemarin? Terima kasih Pak Hakim. Begini Pak Hakim, berdasarkan saran dari Bapak, maka kami mengadakan upaya perdamaian atau mediasi. Namun setelah diadakan pertemuan atau pembicaraan yang dimediatori oleh Ibu Cici, akan tetapi tetap tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada Bapak Hakim untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana saudara tergugat? Ya Pak Hakim, mungkin jawaban dari kami juga sama dengan pihak penggugat. Karena memang benar antara penggugat dan tergugat yang telah bertemu, tetapi tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini ditujukan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh beberapa pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Baik Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Brebes nomor perkara 3198/2022/2022/PA Brebes. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah Pak Hakim. Baiklah, kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kita bacakan surat gugatan penggugat. Silakan untuk Hakim anggota untuk membacakan surat gugatan. Baik, terima kasih Pak Hakim atas kesempatannya. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 92 RT 2 RW 003 Sangkal Putung Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Perihal cerai gugat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes kelas 1A di Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya tentang bawah ini, nama Rizka Amaliani binti Purwanto, NIK 334231212890001, tempat tanggal lahir Brebes 23 Desember 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SMA, alamat Desa Dukuringin nomor 10 RT 3 RW 5 Desa Dukuringin, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli telah memberikan kuasa kepada Asgaf Aisyah SSY MH dan Ridwan Tajudin SSY. Keduanya adalah advokat pada kantor dan konsultan hukum Asgaf SSY MH dan rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 92 RT 2 RW 3 Sangkal Putung Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam ini penggugat akan mengajukan gugatan cerai kepada Farhan bin Bangkit, lahir di Brebes 16 Desember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
bangunan pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di Dukuh Tulisan RT 3 RW 5 Desa Ganggawang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa pada tanggal 15 April 2018 telah dilangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes yang tercatat dalam akta nikah nomor 1099/10/4/2018 tertanggal 15 April 2018. Kedua, bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, yakni di desa Dukuh Ringin nomor 10 RT 3 RW 5 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes. Yang keempat, bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri atau ba'dadur dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Henry Parasityo berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat. Yang kelima, bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2019 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena tergugat kurang dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, yaitu dalam memenuhi nafkah dan sering melakukan praktek perjudian, dan tak jarang tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat. Yang keenam, bahwa sejak bulan Januari 2020 antara penggugat dan tergugat berpisah selama tempat tinggal dan sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah sendiri di Desa Glisen RT 3 RW 5 Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Yang ketujuh, selama berpisah 1 tahun 6 bulan, tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat. Yang terlakukan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Yang kesembilan, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Yang kesepuluh, bahwa gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto Komputasi Hukum Islam Pasal 116. Yang ke-11, bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian di atas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes kelas 1A berkenan untuk memeriksa dan memutus yang amparnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak banjuro tergugat Farhan bin Bangkit terhadap penggugat Rizka Amalian binti Purwanto. Yang ketiga, menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan yang subsidiar adalah apabila Pengadilan Agama Brebes Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Aku Buno. Demikian surat gugatan ini. Atas perhatian dan dikabulkan gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kuasa hukum menggugat Aisyah Asegaf SSYMH. Ditandatangani. Saudari penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Tidak, Pak Hakim, saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan jawaban secara lisan lewat kuasa hukum saya. Jawaban atas surat gugatan penggugat tertanggal 12/29 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Farhan bin Bangkit, tempat dan tanggal lahir Brebes 16 Desember 1985, umur 27 tahun, agama Islam,
Pekerjaan guru bangunan pendidikan terakhir sekolah dasar bertempat tinggal di Bukit Desen RT 3 RW 5 Desa Kendalo, Kecamatan Sawan, Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban gugatan cerai dari Saudari Amaliani bin Purwanto, Rizka Amaliani bin Purwanto, tempat tanggal lahir Brebes 23 Desember 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan sekolah menengah atas, tempat kediaman di Desa Bubulini, nomor 10 RT 3 RW 5 Kecamatan Manasari, Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun duduk perkara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengaran bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada hari Minggu 15 April 2018 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 1009/010/2018 tertanggal 15 April 2018. Yang kedua, dengaran bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di RT 1 RW 5 RT 3 RW 5 Desa Bubulini, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'da nukul dan telah dikaruniai satu orang anak. Yang ketiga, dengar bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun. Namun tergugat menyangkal pernyataan penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa sejak bulan Desember 2019 tergugat kurang dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, yaitu dalam memenuhi nafkah. Karena pada dasarnya kebutuhan keluarga yang semakin banyak tidak seimbang dengan pendapatan bulanan suami yang masih di angka 3 juta per bulannya. Yang keempat, benar bahwa tergugat kerap melakukan praktek perjudian, namun tergugat tidak membenarkan pernyataan tergugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa tak jarang tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat. Hal ini dikarenakan logat bicara tergugat itu memang keras. Yang kelima, benar bahwa pada bulan Januari 2020 tergugat meninggalkan penggugat ke rumah sendiri, ke rumah orang tuanya di Desa Kendalo, Kecamatan Sawan, Kabupaten Brebes selama 1 tahun 6 bulan. Yang keenam, bahwa atas dasar kejadian yang penggugat ceritakan tersebut di atas, dengan ini penggugat tidak menerima gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dengan alasan tergugat masih cinta kepada penggugat dan berharap penggugat dapat mau berdamai dan menjadi keluarga yang harmonis seperti semula. Berdasarkan segala uraian di atas, penggugat mohon agar Bapak Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 3198/PDT UG garing 2022 garing PA Brebes berkenan untuk menerima memeriksa dan memutuskan amarnya sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan tergugat. Yang kedua, tidak mengabulkan permohonan tergugat untuk menjatuhkan talak dari Sudro tergugat yaitu Farhan bin Bakri terhadap penggugat Saudari Rizka Amaliani bin Purwanto. Yang ketiga, menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian subsidiar dari gugatan, apabila Pengadilan Agama Brebes Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini diajukan. Atas perhatiannya dan ditolaknya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan replik tergugat. Apakah saudari sudah siap mengajukan replik pada sidang hari ini? Saya sudah bisa mengajukan replik tergugat sekarang Pak Hakim. Bagaimana jawaban saudari atas jawaban tergugat tersebut? Memberikan jawaban secara lisan atas jawaban tergugat. Replik gugatan, perihal replik atas jawaban tergugat Brebes 30 Juli 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Rizka Amaliani bin Purwanto, tempat dan tanggal lahir Brebes 23 Desember 1999, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan sekolah menengah atas, tempat kediaman di Desa Dukuringin nomor 10 RT 3 RW 5 Kecamatan Wansari, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini yang mengajukan replik atas jawaban gugatan dari Farhan bin Bangkit, tempat dan tanggal lahir Brebes 16 Desember 1945, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru bangunan, pendidikan terakhir sekolah dasar, bertempat tinggal di Desen RT 3 RW 5 Desa Genggawang,
Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut tergugat. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan dan selanjutnya memakan seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diatur secara tegas dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jawaban tergugat pada poin 3 tidaklah benar, yang menyatakan bahwa pada dasarnya kebutuhan keluarga yang semakin banyak tidak seimbang dengan pendapatan bulanan suami yang masih di angka 3 juta per bulan. Karena meskipun kebutuhannya semakin banyak, hal ini diperkeruh dengan adanya tergugat yang kerap melakukan perjudian. Maka uang yang semula untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dialih fungsikan sebagian untuk bermain judi. Yang kedua, bahwa jawaban tergugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa tergugat tidak berkata kasar, namun hanya dikarenakan logat bicara tergugat yang memang keras. Karena penggugat sudah hafal betul tentang logat atau gaya bicara tergugat secara detail dan merasa apa yang menggugat maksud dalam perkataan kasar memang disengaja oleh tergugat karena sangat terlihat perbedaannya dengan gaya bicara aslinya. Berikut primer: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak bain syukuro tergugat atau Farhan bin Bangkit terhadap penggugat yaitu Rizka Malia binti Purwanto. Yang ketiga, menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku subsidiar. Atau apabila Pengadilan Agama Brebes majelis hakim berpendapat lain, mohon jatuhkan putusan seadil-adilnya atau ex equit bono. Demikian replik ini diajukan atas perhatian dan digabungkannya gugatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah memenuhi replik dan duplik, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi pada hari ini? Siap, Pak Hakim. Iya, Pak Hakim. Iya, Pak Hakim, mereka sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Kepada para saksi dari pihak penggugat dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi Pak Hakim. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Tolong tunjukkan semua kartu identitas masing-masing. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Siap Pak Hakim. Para saksi dimohon untuk berdiri. Tunjukkan kata-kata sumpah dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, para saksi. Saudara Ezi bin Bapak Sukro. Ini Pak Hakim. Ada hubungan apa saudara dengan saudari Rizka? Kebetulan saya tangganya. Tangga. Sudah berapa lama Mas Farhan itu meninggalkan Mbak Rizka? Sekitar 1,5 tahun Pak Hakim. 1,5 tahun. Apakah benar saat terjadi konflik, permasalahan dan rumah tangga mereka? Iya Pak Hakim. Konfliknya seperti apa? Waktu itu nggak sengaja saya lewatkan di samping rumah mereka, terus terdengar seperti nada tinggi, terus lempar barang seperti itu Pak Hakim. Dan membentak-bentak istrinya lah Pak Hakim. Seperti itu jadi ya Pak ya? Kalau dari mereka berdua atau sudah digawangi seorang anak? Sudah Pak Hakim. Sudah ya? Saudara Taufik bin Purwanto. Ya, kenapa? Ada hubungan apa saudara dengan Mbak Rizka ini? Saya sebagai anak dari saudari Mbak Rizka. Yang Anda ketahui,
Sudah berapa lama Mas Farhan ini meninggalkan Bariska? Sudah 1,5 tahun. Apakah ketika mereka berumah tangga itu mereka ini tinggal di rumah siapa? Mereka tinggal di rumahnya Bariska. Bariska. Apa yang Anda ketahui dari rumah tangga mereka berdua? Yang saya ketahui ya sering cekcok gitu. Sering cekcok. Terus masalah apa lagi itu? Ya suaminya itu kan kadang jarang pulang, budi terus gitu sih keluarnya. Untuk masalah ekonomi itu gimana? Ekonomi iya, karena memang dari tiap suami itu tidak memberikan nafkah dan kadang-kadang malah nggak ngasih sama sekali. Begitu ya. Apakah dari pihak saudara itu sudah berusaha mendamaikan mereka berdua? Sudah, tapi sampai sekarang belum bisa berdamai gitu. Belum bisa berdamai. Sudah dijemput Mas Farhannya? Sudah. Tapi memang tidak bisa berdamai ya? Memang tidak bisa. Ya. Ya, sudah cukup untuk kesaksian para saksi. Silakan saksi berdiri untuk meninggalkan ruang sidang. Iya Pak Hakim. Siap Pak. Siap Pak. Iya Pak Hakim, dan mereka sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Kepada saksi-saksi dari pihak tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Semua saksi sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Tolong tunjukkan semua identitas masing-masing. Selamat pagi. Pagi Pak Hakim. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Siap bersedia Pak Hakim. Silakan berdiri. Ikuti kata-kata sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan. Dengan sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Semua saksi telah bersumpah menurut agamanya, begitu harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya ya Pak. Saudara Irsyadi bin Bangkit. Ini Pak Hakim. Benar ya, seperti itu namanya ya. Ada hubungan apa saudara dengan Mas Farhan ini? Farhan itu adik kandung saya Pak Hakim. Adik kandung. Sudah berapa lama Mas Farhan meninggalkan Bariska? Sekitar 1,5 tahun Pak Hakim. Anda kan ini saudara, seberapa jauh rumah saudara dengan Mas Farhan ini? Beda kecamatan Pak Hakim. Beda kecamatan ya. Pas mereka berdua masih bersama, mereka itu tinggalnya di mana? Di rumahnya Bariska Pak Hakim. Rumahnya Bariska ya, pihak istri ya. Sering berkunjung itu berapa kali? Misalnya dalam seminggu sekali atau 1 hari sekali? 2 minggu sekali Pak Hakim. 2 minggu sekali ya. Pas Anda berkunjung itu apakah benar mereka sering kadang itu bertengkar atau terjadi konflik? Ya seperti itu Pak Hakim. Ketika saya bermain, terus tidak sengaja mereka itu lagi bertengkar Pak Hakim. Pernah sekali itu saya main pas malam-malam, ternyata Mas Farhan itu malah lagi mabuk Pak Hakim. Judi juga main. Ya begitulah Pak Hakim. Jadi begitu ya. Ini Pak Hakim. Apakah dari pihak
jenengan dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, begitu apakah sudah ada itikat baik begitu? Sudah Pak Hakim, tapi sudah bisa berlanjut sepertinya Pak Hakim. Tidak bisa berlanjut ya. Untuk Bapak Taufik bin Kadrun, Iya Bang. Anda ini sebagai apa? Maksudnya ada hubungan apa saudara dengan Mas Farhan ini? Saya ini sebagai tetangganya Pak. Tetangga ya? Iya. Seberapa jauh rumah saudara dengan rumahnya Mas Farhan? Enggak jauh-jauh, cuma depan rumah saya tuh Pak. Seperti depan rumah ya? Berarti sering melihat Mas Farhan ya? Iya sering tiap hari Bang. Apakah ketika Mas Farhan masih berumah tangga, masih bersama Bariska, sering terjadi konflik atau permasalahan-permasalahan apa dalam rumah tangganya? Itu sering banget itu, hampir tiap harinya. Malah, iya, sering terjadi konflik. Bapak itu lihat sendiri dengan mata kepala sendiri atau cuma dari katanya, dari mulut ke mulut? Saya lihat sendiri bahkan orang saya kan di depan rumahnya, menyaksikan sendiri. Depan rumahnya ya? Iya. Iya. Terus apakah dari mereka berdua itu sudah dikaruniai seorang anak? Sudah. Sudah ya? Satu Satu anak. anak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Terus dari Mas sendiri sebagai tetangga ini apakah sudah berusaha dengan keluarga itu mendamaikan begitu? Ya sudah, tapi kan memang belum bisa berdamai. Padahal saya kan sudah memberi nasihat gitu Pak Hakim. Cuman kan ya memang kenyataannya belum bisa berdamai gitu. Jadi kayak gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk para saksi silakan berdiri dan meninggalkan ruang sidang. Baik, karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sudah kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan pihak atau konklusi. Saudari penggugat, apakah saudari bisa menyampaikan kesimpulan saudari atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Ya siap Pak Hakim yang mulia, saya berkesimpulan bahwa pada intinya saya tetap ingin mengajukan cerai dengan tergugat selanjutnya supaya Pak Hakim yang mulia untuk memberi keputusan. Saudara tergugat, apakah saudara bisa menyampaikan kesimpulan atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Iya, saya siap Pak Hakim yang mulia. Saya berkesimpulan bahwa pastinya saya tetap tidak ingin bercerai dengan istri saya. Dan selanjutnya agar upaya hakim yang mulia untuk memberi keputusan. Sidang diskors untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Silakan buat dulu karena akan diadakan musyawarah majelis. Untuk petugas silakan dibagi kembali dari pihak tergugat dan juga penggugat. Kepada para pihak penggugat dan pihak tergugat bersama kuasa hukumnya silakan untuk memasuki ruang sidang kembali. Skors untuk musyawarah majelis pengadilan agama Brebes dinyatakan dicabut. Saudara penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada saudara untuk kembali sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan dari penggugat? Tidak yang mulia, saya tetap dengan pendirian saya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat,
majelis telah menimbang semua hal yang terjadi dalam persidangan ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu supaya saudara-saudara memilih bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim. Akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya dan kami bacakan sekarang kesimpulannya. Apakah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat? Bagaimana penggugat dan tergugat? Ya, sekarang saja Pak Hakim. Sudah dinyatakan sidang terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat dan tergugat, kami akan membacakan kesimpulan putusan pengadilan atas perkara nomor 3198 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PA titik Brebes. Putusan nomor 3198 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PA titik Brebes. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara Rizka Amaliani binti Purwanto tepat dan tanggal lahir Brebes 23 Desember 1999, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan sekolah menengah atas, tempat kediaman di Desa Dukutingin nomor 10 RT 325 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sebagai penggugat. Melawan Farhan bin Bangkit tepat tanggal lahir Brebes 16 Desember 1995, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan bangunan, pendidikan teknik sekolah dasar, bertempat tinggal di Dukuh Drisen RT 325 Desa Ganggawang Kecamatan Salam Kabupaten Brebes sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari berkas perkara, telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi kartu nomor duduk dengan nomor 339109509630003 tanggal 28 Januari 2009 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P1, fotokopi buku kutipan akte nikah dari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes nomor 1079 garis miring 010 garis miring garis miring 4 garis miring 2018 tanggal 15 April 2018 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bahwa di samping bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang sudah terakhir. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan cerai gugat penggugat adalah seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P1 penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Brebes, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf A dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Menimbang bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Cici Widianingsih SH, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa majelis telah berusaha mendampingkan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap diperkarakan oleh penggugat. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban secara lisan yang ada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat pada dasarnya masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan penggugat. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang sudah terlampir. Menimbang bahwa bukti tertulis penggugat yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan hasilnya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti putusan tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti antara penggugat dan tergugat telah terkait dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan cerai gugat ini. Menimbang bahwa saksi penggugat menyatakan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan masalah ekonomi dan akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun. Menimbang bahwa keterangan saksi penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil cerai gugat menggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan ekonomi. Penggugat dan tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut penggugat telah dapat membuktikan dalil cerai gugatannya. Menimbang bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcokan dapat diartikan secara luas dan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Menimbang bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang
1974 dan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf F kombinasi hukum Islam. Karena itu cerai gugat penggugat telah memenuhi alasan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat cerai gugat penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat digugurkan lagi. Untuk itu cerai gugat penggugat patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa majelis hakim dalam memutuskan perlu memperhatikan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid 2 halaman 260 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami, dan ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudorotan di mana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan hakim sudah tidak dapat menambahkan suami istri tersebut, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak 1 bain. Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Beda perkara sepenuhnya dibebankan kepada penggugat. Demikian putusan yang diajukan di Brebes dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriah oleh Haji Bilal Sigit SHMH sebagai ketua majelis didampingi oleh Sakila SHMH dan Vanessa Putri SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan dan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Cici Widianisi SH sebagai badan pengadil serta dihadiri penggugat dan tergugat. Tertanda Ketua Majelis Haji Bilal Sigit SHMH, Hakim Anggota Haja Sakila SHMH, Hakim Anggota Vanessa Putri SHMH, Panitera Pengadil Cici Widianisi SH. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Ya, saya terima Pak Hakim. Kepada para pihak yang keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 3198/PDT3/2022 PA Brebes pada hari ini Kamis tanggal 9 Agustus tahun 2022 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, sini dulu sebentar. Iya Bu. Ini kan sidangnya udah selesai, putusannya juga udah ada. Nanti Ibu sekarang tinggal ke depan, ke kasir, tanya ke petugasnya tentang biaya perkaranya. Apakah ada kekurangan atau kelebihan? Kalau kekurangan, Ibu bisa menambahkan. Jika kelebihan, nanti petugasnya akan memberikan kembalian kepada Ibu. Dan juga ini, tanyakan kepada petugasnya juga tentang kapan bisa diambil akta cerainya. Apakah hari ini atau nanti? Kalau misalnya hari ini, Ibu bisa nunggu sebentar, ya nunggu sebentar. Dan nanti kalau misalnya kapan lagi, Ibu bisa tanyakan tanggalnya. Dikasih nih Bu. Iya. Makasih ya Bu Hakim. Iya, sama-sama. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri. Saudara Rizka Amaniani binti Bapak Purwanto, silakan ke depan. Berapa Bu nomor perkaranya? 3198 Pak. Boleh lihat identitasnya? KTP atau apa ya Pak? Iya Bu, KTP aja. Ini Pak. Benar ya dengan Ibu Rizka Amaliani? Iya benar Pak. Benar, saya cek dulu berkasnya. Mantan suami namanya siapa Bu? Farhan bin Bangkit Pak. Farhan bin Bangkit. Ini berkas
sama akte cerainya, terus salinan sudah lengkap. Oleh karena itu, ibu terkena biaya PNBP sebesar 15.000. PNB buat apa ya Pak? Untuk bayar akte cerai dan salinannya, Bu. Dibayar sekarang Pak? Gitu. Gimana ya Pak? Ini Pak. Ini Bu, boleh dibawa pulang? Amin. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Saudara Farhan bin Bakit, silakan masuk ke depan. Boleh lihat identitasnya Pak? Benar ya dengan Bapak Farhan? Betul Pak. Bentar, tak ambil berkasnya dulu. Mantan istri namanya siapa Pak? Rizka Mariani binti Purwanto. Rizka Mariani binti Purwanto. Ini berkas sama salinan akte cerainya sudah lengkap. Ya Pak. Oleh karena itu terkena PNBP Pak sebesar Rp15.000. 15.000. Uang pas Pak ya? Pas. Ya Pak. Amin. Maaf. Ya, silakan Pak, bisa dibawa pulang. Oh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.